Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Pak Sinto, dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan belajar persamaan kuadrat bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama yang kita baca menentukan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Dan yang ketiga, menggunakan rumus atau menggunakan rumus ABC akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya atau bagian yang kelima. Oke. Anak-anak, di kelas 8 dulu kalian sudah mempelajari bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yang pertama adalah X ditambah P dikuadratkan. Ini bisa kita tulis X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Sedangkan X dikurang P kuadrat itu bisa kita tulis X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat. Oke. Berikutnya kita ingat kembali ini. Perhatikan kuadrat sempurna berikut ini. X ditambah 1 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ternyata ada hubungannya antara konstanta C ini dan koefisien dari X yaitu 2 ini. Ternyata 1 ini dapat 1 ini dapat kita tulis setengah dikalikan 2 dikuadratkan. Setengah D2 1. Begitu juga 25 ini ternyata ada hubungannya dengan koefisien dari X ini. 25 ini ternyata bisa kita tulis sama dengan 25 itu sama dengan setengah dari 10 dikuadratkan. Begitu juga ini, 9 ini dengan negatif 6 ini, koefisien itu juga ada hubungannya. 9 itu bisa kita tulis setengah dikalikan negatif 6 dikuadratkan. Ya, oke. Ini anak ya. Berarti persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Oke. Untuk memahami ini, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0 dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya, yang pertama, koefisien dari x kuadrat diubah menjadi 1. Koefisien dari x kuadrat di sini adalah 3. Maka semua ini kita bagi 3 dulu. Kita jadikan 1 koefisien dari x kuadrat. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Berikutnya, kalau sudah seperti ini, bisa ke sini. Pindah konstanta C ke ruas kanan. Kita pindah ke sini sehingga menjadi x kuadrat dikurang 4x sama dengan negatif 3. Tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B. B-nya negatif 4. Maka penambahnya kita cari dulu. Berapa penambahnya? Setengah kali negatif 4 dikuadratkan.
negatif 4 ini diperoleh dari ini. Ya. Selanjutnya X kuadrat dikurang 4X. Ini kedua ruas ditambah dengan 4. Sama dengan negatif 3. Sehingga X kuadrat negatif 4X ditambah 4. Ya, ini tambah 4 juga. Sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan langkah keempat, ubah menjadi kuadrat sempurna. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu menjadi X dikurang 2 kuadrat sama dengan 1. Kalau sudah pas gini, kita akarkan. Yang perlu kalian ingat kembali bahwa 1 bawah, bentar. Yang perlu kita ingat bahwa 1 dikuadratkan itu sama dengan 1. Negatif 1 dikuadratkan itu juga sama dengan 1. Berarti kalau X dikurang 2 kuadrat sama dengan 1, bisa kita tulis bahwa X dikurang 2 sama dengan akar 1 atau akar min 1 yang bisa kita tulis seperti ini. Ya. Jadi X dikurang 2 sama dengan 1, atau artinya ini adalah X dikurang 2 sama dengan 1 atau X dikurang 2 sama dengan negatif 1. Berapa? X sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yang ini X sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi HP dari ini bisa kita nyatakan HP sama dengan himpunan 3,1. Ya. Ini ya. Jadi saya ulang sekilas. Persamaan kuadrat ini kalau dengan langkah kuadrat sempurna, langkahnya pertama ini. Koefisien dari X kita ubah menjadi 1. Ini. Berikutnya konstanta dari 3 ini, koefisien dari konstanta 3 kita pindah ke ruas kanan. Ya. Oke. Ini. Selanjutnya contoh ini. Setengah X kuadrat dikurang 3X dikurang 7/2 sama dengan 0. Di sini koefisien dari X kuadrat adalah setengah. Maka ini kita kalikan 2 semua dulu. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0. Koefisien X kuadrat sudah 1. Maka langkah berikutnya, yang ini kita pindah. Konstanta negatif 7 ini kita pindah ke sini. Berarti menjadi 7. Sekarang kita cari penambahnya. Kita cari penambah. Penambah itu adalah setengah dari koefisien X. Jadi koefisien X negatif 6. Berapa? Negatif 3 dikuadratkan. Sama dengan 9. Oke. Selanjutnya, berarti bentuk X kuadrat X kuadrat dikurang 6X sama dengan 7 ini. Ini lagi. Sama dengan 7 ini, kedua ruas kita tambah 9. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 7 ditambah 9. Ini kita ubah menjadi X kuadrat. Nah, sorry.
Bentuk X kuadrat dikurang 6X tambah 9 ini bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. X dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Selanjutnya ini X dikurang 3 sama dengan ini. Artinya artinya adalah X dikurang 3 sama dengan 4 atau X dikurang 3 sama dengan negatif 4. X sama dengan 4 ditambah 3. 7. Yang ini X sama dengan negatif 4 ditambah 3. Sama dengan negatif 1. Maka HP dari persamaan ini adalah himpunan adalah 7, negatif 1. Ya, 7, negatif 1. Kita lanjutkan contoh berikutnya. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Konstanta dari C di sini, konstantanya sudah 0. Maka cukup kita tambahkan sekarang, cari penambahnya dulu. Penambahnya adalah setengah dari B. Berarti 2. Berapa? 1 dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga persamaan yang ini X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah 1. Ini kuadrat sempurnanya adalah X ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Maka kalau kita akarkan menjadi X ditambah 1 plus minus atau ini akar 1. Di sini bukan dibaca plus minus tapi akar 1 atau negatif 1. Jadi di sini X ditambah 1 sama dengan ini X plus 1 sama dengan 1 atau X plus 1 sama dengan negatif 1. X sama dengan 1 dikurang 1. 0. X sama dengan negatif 1 dikurang 1. Jadi, himpunan persen dari persamaan X kuadrat tambah 2X sama dengan 0 adalah himpunan 0,2. Ya. Oke. Selanjutnya anak-anak untuk memperdalam materi ini silahkan dikerjakan 7 latihan ini dengan memperhatikan contoh yang sudah saya jelaskan di atas. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan ilmu. Salam sehat untuk semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika itu adalah asik. Kita bertemu di materi berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.